Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Dalam pembelajaran daring kali ini saya akan menyampaikan materi prakarya tentang kerajinan dari bahan lunak untuk kelas 8 semester 1. Nah, adapun tujuan dari indikator pelajaran ini adalah kalian mampu memahami tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan lunak. Bahan lunak adalah bahan yang berasal dari tanah liat atau bahan yang berasal dari proses pengolahan baik secara manual maupun secara menggunakan mesin. Bahan lunak sendiri itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada bahan lunak alami dan ada bahan lunak buatan. Bahan lunak alami, bahan lunak yang berasal dari alam. Contohnya adalah tanah liat. Selain tanah liat yaitu adalah serat alam, kulit binatang, dan getah. Nah, dari tanah liat sendiri itu kalau dibuat kerajinan akan menghasilkan seperti kerajinan gerabah, yaitu ada gentong, ada vas bunga, ada cobek, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dari serat alam itu adalah bahan kerajinan yang berasal dari serat-serat alam. Nah, itu ada contohnya bisa berasal dari kulit jagung, pelepah pisang, dan lain sebagainya. Kalau dari kulit jagung itu biasanya digunakan untuk kerajinan bunga. Nah, bunga sendiri itu bagaimana cara membuatnya? Kalau dari bunga itu biasanya sebelum dibuat kerajinan bunga itu kulit jagung dari bunga itu dicuci dulu, terus diwarna. Setelah itu dikeringkan. Ketika sudah kering, lalu disetrika supaya halus, barulah dibuat menjadi kerajinan bunga. Kalau kulit binatang itu biasanya banyak digunakan untuk membuat kerajinan dari tas, dompet, sepatu, dan lain sebagainya. Itu tadi adalah contoh bahan lunak alami. Yang kedua adalah bahan lunak buatan, yaitu bahan lunak yang sudah mengalami proses pengolahan baik secara manual maupun menggunakan mesin. Contohnya yaitu sabun, lilin, dan gip. Nah, sabun sendiri itu ketika dibuat kerajinan, ketika diukir menggunakan pisau atau silet, itu bisa terbentuk kerajinan boneka, bisa kaligrafi, dan lain sebagainya. Sedangkan lilin itu ketika mau dibuat kerajinan harus dilelehkan dulu atau dicairkan dulu di dalam wajan. Kemudian nanti itu harus dicetak menggunakan cetakan. Nah, cetakannya tadi bisa terbuat dari kayu ataupun dari tembaga. Teknik pembuatan kerajinan dari tanah liat itu ada 5. Yang pertama adalah teknik lempeng, yaitu pembentukan badan keramik secara manual menggunakan roll. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah membuat tempat pensil. Ketika membuat tempat pensil, tanah liat digulung-gulung di roll, pakai roll itu akan terbentuk sebuah tempat pensil. Yang kedua adalah teknik cetak. Teknik cetak yaitu pembuatan kerajinan tanah liat dengan menggunakan cetakan. Nah, di sini biasanya digunakan untuk membuat kerajinan keramik dalam jumlah yang banyak. Karena apa? Kalau menggunakan cetakan itu biasanya pengrajin itu lebih mudah untuk menghasilkan kerajinan keramik dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga adalah teknik pijat tekan, yaitu pembuatan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat itu digulung-gulung sampai terbentuk sebuah kerajinan yang diinginkan tadi. Nah, biasanya dari teknik pijat tekan itu akan menghasilkan sebuah kerajinan tanah liat yang berukuran kecil atau sedang. Yang keempat adalah teknik piling, yaitu pembentukan badan keramik dengan cara digulung sampai terbentuk pilinan tanah tadi. Dan yang terakhir adalah teknik putar,
teknik putar, yaitu pembuatan badan keramik dengan menggunakan alat putar kaki dan menghasilkan bentuk yang simetris. Bentuk simetris itu adalah bentuk yang beraturan. Nah, biasanya itu menggunakan tanah liat, ditekan-tekan pakai alat, terus nanti akan terbentuk sebuah kerajinan yang menggunakan alat putar kaki tadi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.